Janganlah kejam-kejam, ayo bawalah desa, orang bercokor aja, naik ke atas, janganlah kejam-kejam. Begitu banyak orang-orang yang mendengar sang juru selamat. Mereka masih bicaranya Haleluya. mau ke sana, mau ke situ, mau ke belakang. Mereka masih bingung, mereka masih bingung. Hei, kaum kebingungan. Mana di mana kaum bingung ada di mana-mana. Mana di mana kambing-kambing lindung, kambing-kambing lindung, janganlah demam panggung. Ayo bawalah desa, modal kecongkor aja, naik ke atas, janganlah kejam-kejam. Ayo bawalah desa, modal kecongkor aja, naik ke atas, janganlah kejam-kejam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Unirifa Official. Apa nama YouTube-nya, Jul? Lupa, Jul. Unirifa Official. Unirifa Official lah. Unirifa Official kembali mereaction sesuatu yang pantas untuk direaksi sebagai bentuk hak demokrasi kita dan sebagai bentuk menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, jadi kita diperintahkan untuk menyerukan kebaikan itu dengan hikmah. Ya, dengan mereaction ini menato kita mendapatkan hikmah dari apa yang kita reaction. Ya, teman-teman, seperti biasa, semoga Allah selalu merahmati kita dan merahmati Julius sebagai moderatornya. Dan semoga teman-teman yang subscribe channel Unirifa Official, Rifa MOW, Dr. Akal Jadid HMC, semoga diberkati oleh Allah. Dan dengan cara men-like dan subscribe, insya Allah kami semakin semangat membuat konten reaction, sehingga ada upaya misi-misi penyesatan di dunia virtual bisa kami imbangi dengan mengcounter semua argumentasi kosong mereka atau argumentasi doktrin yang ingin menggeser pemahaman tauhid, menggantinya dengan pemahaman-pemahaman kemusyrikan dan kekafiran. Oke, kali ini teman-teman dimohon ketika nonton VT ini tolong bersabar, istighfar banyak-banyak. Inilah realita yang kita hadapi. Itu kenapa saya, Julius, dan Bang Zuma itu ada, karena orang-orang seperti inilah kami ada. Dan ini memang sudah luar biasa. Ini sudah kategorinya sudah kategori di melampaui batas. Mungkin kalau dulu masih ada MKC, Paul Zhang atau teman-teman tahu Gracia Pelo, itu tertangkap atau masuk penjara dikarenakan menambah-nambahkan ayat dalam Al-Quran atau menundukkan sesuatu. Kalau ini sudah luar biasa, bahkan ini sudah menampakkan sangat-sangat kebencian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini teman-teman tahu sendiri ya siapa nama daftar penghujat. Teman-teman juga harus tahu ya daftar penghujat dari apologet Kristen itu siapa saja. Seperti salah satunya Viti ini, dan sayangnya Viti ini hadir di salah satu pendeta ya, room pendeta, di mana teman-teman tahu sendiri. Kalau dalam ranah hukum, aku nggak tahu terlalu banyak hukum ya, tapi menurut aku begini, ketika ada penghujat di satu komal dan pemilik komal itu membiarkan, bahkan memberikan aplaus seolah tepuk tangan dan bahkan mengiyakan, itu sama saja perbuatannya. Nah, Pak Bom, pada kali ini di komalnya Pak Pendeta Bom yang dengan manisnya mengatakan, Pak Bom tidak ada masalah dengan kalian, marilah kita bertanya, kalian bertanya iman Kristen, bullshit. Inilah yang dikatakan serigala berbulu domba ya. Aslinya itu sebenarnya mereka penuh dengan kebencian kepada Nabi Muhammad SAW. Dan saya melihat ada beberapa konten kreator TikTok yang bergabung dengan Pak Bom. Salah satunya Bunda Hana. Bunda Hana ini memang bukan apologet. Dia selalu menyiarkan agama Kristen. Tapi kembali lagi saya katakan, coba teman-teman nanti lihat ekspresi orang-orang ini ketika kiamat sang penghujat Islam menuduh Nabi Muhammad SAW. Coba lihat ekspresinya. Teman-teman akan bisa melihat apakah orang ini adalah orang yang berpihak pada kebenaran atau justru mereka sama dengan para penghujat ini memiliki kebencian di dalam hatinya tapi tidak memperlihatkan kepada publik. Nanti teman-teman analisa dari bagaimana wajah mereka, Pak Bom ataupun Bunda Hana. Yang satu adalah salah satu konten kreator yang bukan apologet ya. Mari kita saksikan teman-teman. Coba telaah betul-betul. Ini sudah luar biasa penghujatan ya, kurang lebih seperti Sofiatul ya. Silakan Julius, coba diputarkan dulu VT-nya. Dan teman-teman harus bersabar melihat ini ya. Terus kita kecelakaan, yang salah siapa? Ya orangnya. Yang salah orang itu, bukan polisinya yang salah. Begitu juga Tuhan ketika mau melihat kita, mau mengajari kita untuk kita itu taat, untuk kita itu mencintai Tuhan dengan tulus,
Lalu Tuhan suruh kita untuk kita itu mencintai dia, untuk kita itu tidak seperti Muhammad karakternya. Suka ngambil anak menantu, itu surat 33 ayat 37. Bayangin, anak menantu sama Muhammad itu ambil. Beneran ini Kak, saya nggak menghujat. Ini saya beneran. Saya tuh apa ya katakannya, tidak katakan tidak. Saya bisa tunjukkan itu semua tafsirnya. Tapi mungkin nanti Kakak akan sangat-sangat ini ya. Saya nggak mau Kakak ini keluar dari Islam atau kemudian meragukan Islam cuman untuk meragukan atau untuk kemudian benci sama Islam. Ya. Jadi silakan dipelajari, dicek ini asbabun nuzulnya apa, tafsirnya apa. Begitu ya Kak ya? Siap. Coba Kiamat kasih tunjuk sama dia, tanya dia kias itu. Kias 2750. Kias 2750. Iya, dikit Pak Bom tadi saya ada yang kelupaan. Yang 1405 ini Bukhari. Ini tadi yang Muhammad mutilasi orang ya. Iya. Sahih Bukhari 1405. Ini kalau mau dibahas ceritanya saya bisa nih panjang lebar. Tapi poinnya saya mau menunjukkan aja dulu ya bahwa di sini Muhammad nih. Ini hadisnya sahih, ijma ulama sahih. Boleh dicatat ya. Ya. Bukhari 1405. Maka Rasulullah SAW mengutus seseorang, akhirnya mereka dibawa ke hadapan beliau, yaitu orang-orang yang dituduh oleh Muhammad itu mencuri unta. Ini ceritanya. Padahal ini sebenarnya Muhammad sendiri yang nyuri unta. Lalu apa di sini dikatakan? Lalu kemudian beliau, siapa nih beliau? Ini Muhammad. Muhammad ngapain? Memotong tangan dan kaki mereka serta mencongkel mata mereka dengan besi panas, lalu menjemur mereka di bawah panas dan ditindih dengan. Gimana Kak? Ya, dengan bebatuan. Nah, kalau Kakak berpikir, oh ini nggak mungkin ini seperti ini, kan kaget ya. Saya juga kaget ya. Tapi kalau kita lihat di dalam Quran sendiri, ya, di dalam surah 8 ya, surah Al-Anfal ayat 12 sampai 13. Ini bisa dicek ya, Al-Anfal. Di sini dikatakan apa? Yang pelajaran yang ku ampu itu nanti bisa Udah anggapnya selesai Uni. Oke. Dan videonya seperti yang teman-teman lihat tadi, ya. Saya minta teman-teman bersabar untuk mendengarkan penghujatan seperti itu. Siapa sih yang tidak sakit hati? Tuduhan-tuduhan terhadap Nabi Muhammad SAW diberikan dari orang-orang kafir pembenci Islam ini, dan saya yakin umat Islam tidak akan tergoyahkan imannya karena ini datang dari pembenci. Nah, di sini ada satu poin yang ingin saya jelaskan teman-teman. Saya langsung counter saja karena pun saya jelaskan hadis ini teman-teman tahu ya. Konteks dalam Islam sendiri, Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang mengikuti perintah Allah. Ketika hukum diberikan, maka hukum itu akan dilaksanakan dan dijalankan. Kalau ada hadis tentang beberapa orang pemuda yang kemudian dia diselamatkan, kemudian mereka diberikan tempat, kemudian mereka diberikan sesuatu kebaikan-kebaikan, lalu dia mengkhianati dengan mencuri, maka hukuman bagi orang ini adalah dipotong silang, kemudian dibiarkan di terik matahari. Itu adalah hukuman yang memang diberikan oleh Islam kepada pencuri, yaitu potong tangan. Potong tangan, begitulah dalam Islam. Nah, kalau dikatakan itu kejam, coba saya bertanya, definisi kejam itu seperti apa sih? Apakah Tuhan itu tidak dikatakan kejam sementara dia memiliki neraka? Apakah di neraka itu nanti orang akan main hom pimpa alaihum gambreng di dalamnya? Tentu setiap hukuman itu dari Tuhan, hukuman kalau datang dari Tuhan itu sebaik-baik hukuman, semengerikannya hukuman itu. Kalau kita bicara tentang hukuman, jangankan Tuhan, kalau kita bicara tentang inkuisisi saja, tentang orang-orang bidat di zaman era abad pertengahan, di mana orang-orang Katolik menginkuisisi orang-orang berbeda dengan mereka. Coba kalian lihat bagaimana, perlihatkan Julius, bagaimana hukuman, pola-pola hukuman yang diberikan oleh orang-orang Katolik dahulu ketika melakukan inkuisisi. Ada yang badannya diletakkan di sebuah tempat, kemudian ditarik ke bawah sehingga terbelah. Kemudian ada yang digantung, bisa diperlihatkan Julius foto-foto inkuisisi. Coba di cross check saja di Google. Bisa kena ini nggak kita? Bisa kena dianggap iya. Teman-teman, tapi aku nggak apa-apa, aku ambil yang karton. Aku yang ambil yang karton. Aku ambil yang karton aja. Kartunnya saja. Ya. Iya, karena justru ini yang saya bingung. Kalau Tuhan itu adalah
entitas tertinggi ketika dia menghukum tentu hukumannya luar biasa dahsyat sebagaimana yang terjadi pada Sodom Gomora dan juga zaman Nuh, dan ini diimani oleh ketiga agama. Apakah bisa kita katakan Tuhan itu kejam? Saya akan tunjukin mana Tuhan yang kejam, mana yang tidak. Tuhan yang kejam itu adalah Tuhan yang menghukum kesalahan kecil dengan dosa yang hukuman yang sangat besar. Pencuri di dalam Islam memang harus dipotong tangannya. Pengkhianat itu, nah oke, teman-teman bisa lihat sendiri. Sementara mereka tidak sadar tentang fakta sejarah bagaimana terjadinya inkuisisi ketika orang-orang bidat ini dihukum atas nama Tuhan. Ini yang disebut dengan apa? Mereka akan bilang, oh ini kan oknumnya. Ini oknum berdasarkan dalil, dan kita akan masuk ke ranah dalil nanti setelah ini. Nah, terkait tentang hadis yang dibahas oleh teman-teman Kristen, kita pun harus melihat secara hadisnya dulu. Kita harus mempelajari hadisnya dulu. Apa asbab kenapa Rasulullah menghukum orang itu? Dan yang saya tidak bisa diterima di sini adalah bahwa si kiamat menuduh bahwa Rasulullah yang mencuri. Ini penistaan yang luar biasa. Bahwa sebenarnya Rasulullah lah yang mencuri, kata kiamat. Dan ini diberi applause. Dan bayangkan ya, di room seorang bom-bom ya, Solatan. Nanti tolong tag bom-bom ya Jul. Tolong di tag bom-bom. Bom-bom membiarkan penghujatan tanpa mengizinkan orang lain untuk mengcounter. Kalian kalau lihat di situ rekamannya, itu saya langsung dibisukan. Lihat di rekaman terakhir ya, di rekaman terakhir saya langsung dibisukan. Itu kenapa saya close rekamannya. Nanti teman-teman Julius bisa memperlihatkan kepada teman-teman VT-nya itu ya, sebentar teman-teman ya. Jadi menit keberapanya, nanti teman-teman cross check di menit ke 51, 52, izin sebentar. Ya. Nah, di situ nanti ketika saya minta naik, itu saya langsung dibisukan sama bom-bom. Itu mungkin teman-teman lihat pas terakhir itu. Oh, nggak terekam pas saya minta naik di ini ya. Saya langsung dibisukan. Nah, artinya apa? Ketika kita mau ingin mengcounter tuduhan mereka terhadap Islam, kita tidak diizinkan naik. Berbeda dengan komal-komal saya. Bahkan kita meminta orang Kristen ketika kita membawa sebuah argumen, kita meminta untuk mereka membantah atau mengcounter apa yang kita maksud. Dan terjadilah diskusi. Tapi di room itu mereka menghujat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi mereka tidak mengizinkan umat Islam seperti saya untuk naik membela dan meruntuhkan setiap hujatan mereka terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Inilah Polikardus selama ini yang coba kita bantah ya Jul, walaupun umat Islam sudah tahu semua ya. Saya berharap orang-orang seperti mereka ini ya seperti yang dialami Gracia Pelo lah, mudah-mudahan cepat pakai baju Sofi gitu kan. Nah oke, kita lanjut. Tolong dibukakan Julius ayat yang saya minta tadi. Ini loh, kalau Tuhan yang kejam itu seperti ini loh. Kalau pencuri memang dipotong tangannya dan pengkhianatan itu dihukum sedemikian rupa, karena memang begitulah hukuman Tuhan. Tapi bagaimana dengan ini? Dalil yang aku minta tadi, Jul. Yang mana dulu? Bukakan tentang Ulangan 22 ayat 14 sampai 21. Ulangan 22 pasal 14. Jangan ini dulu. 22:14. Ya di ayat ininya aja, ayat 21 aja langsung. Kecil kali layarnya Jul, besar kan Jul? Biar dibaca orang-orang Jul. 10. Laptopnya hang. Di sini ya, ini konteks ayat ini adalah orang perempuan yang tidak perawan itu harus dirajam sampai mati. Kalau kita perbandingkan dalam hukum Islam, tidak ada hukum dalam Islam itu ketika kau mendapati istrimu tidak perawan, maka kau dihukum mati, itu tidak ada. Hukum perzinahan itu pun harus memiliki kategori bahwa harus ada 2 saksi yang melihat ketika dia masih gadis atau dia masih bujang, maka hukumnya itu didera sekitar 100 kali cambukan. Kalau dia suami istri baru dia dirajam sampai mati. Tapi di sini konteksnya dalam kitab Ulangan pasal 22 ini, bahwa setiap ada perempuan yang pertama sekali malam pertamanya dia menikah lalu dia ketahuan tidak perawan, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Nah, kalau kita bicara tentang kejam, Tuhan kejam itu, kenapa orang-orang Kristen itu tidak membaca kitab suci mereka, hanya menuduhkan sesuatu kepada Nabi Muhammad karena kebenciannya, sementara memang dalam Islam itu memiliki hukum. Bahkan Umar Ibnu Khattab ketika anaknya, putranya itu ketahuan melakukan perbuatan salah, dia cambuk sampai meninggal. Begitulah dalam Islam. Nah, kalau memang teman-teman Kristen menolak
Tuhan yang semacam ini, kenapa kalian masih menuhankan Tuhannya Bani Israel? Tuhan Bani Israel sendiri menghukum Onan yang tidak mau menghamili istrinya dimatikan oleh Tuhan Bani Israel. Coba lihatkan ayatnya, Jul. Nah, ini ulangan ya, kita baca ini. Oke, maka wanita itu naikkan, Jul, naikkan. Yang di drag itu naikkan, yang di crop itu naikkan. Maka wanita itu harus, tidak bisa terlihat di sini soalnya. Nah, maka wanita itu harus dibawa ke pintu rumah orang tuanya di tempat orang-orang lelaki dan kota itu harus melemparkan batu sampai mati. Ini wanita yang tidak perawan, bayangkan. Nah, sementara dalam hadis yang dia bawa, dan walaupun kita belum tahu hadis itu bagaimana kedudukannya, cerita sesungguhnya, karena kalau kiamat ini kan suka menambah-nambahi dia. Dia tidak berbicara dari sisi bahasa Arabnya, tapi dari sisi terjemahannya. Dan biasa ya, orang-orang Kristen seperti apologet-apologet Polycarpus ini menambah-nambahkan perkataan itu hal yang lumrah. Sementara kita tidak menambahkan satu kata pun di dalam kitab suci mereka. Ini seorang wanita yang tidak perawan harus dihukum mati. Ini Tuhan yang betul ini. Kalau kalian menolak hukuman yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu, maka ini bagaimana hukumnya? Ini Tuhan yang Maha Kasih. Jadi inilah kadang-kadang saya bingungnya dengan orang-orang Kristen yang mengkritisi hukum di dalam Islam yang betul-betul sesuai dengan apa yang keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini adil. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan seperti ini. Nanti saya tunjukkan bukti bahwa Yesus mengajarkan yang tidak adil justru adalah hukuman terbesar diberikan kepada dosa yang kecil. Seorang perempuan yang tidak perawan. Coba bayangkan, Jul. Seandainya aku tanya sama kau, Jul. Ada seorang perempuan yang dia diperkosa, Jul. Lalu dia tidak perawan. Kemudian dia menghadapi hukum seperti ini. Dia dinikahi oleh laki-laki yang baik yang mau menikahi dia. Ternyata dia ketahuan tidak perawan. Sementara dia habis diperkosa, Jul. Dia dihukum sampai mati, Jul. Bagaimana nasib perempuan itu? Kau bayangkan itu. Gimana dengan hukuman seperti itu? Apa nggak ngeri menurut kau, Jul? Sementara hadis yang dibawa, yuk seperti tadi ya, kita nggak usah bahas hadisnya teman-teman. Karena kalau orang Kristen ini tidak butuh kita menjelaskan secara hadisnya, konteks hadisnya, asbabul wurud hadisnya, dia tidak peduli. Yang bagi dia dilihat bahwa Nabi Muhammad itu kejam karena memotong silang orang lalu menjemurnya. Itu bagi dia tuh kejam sekali. Sementara kalau kita lihat, ayo kita lihat apa kesalahan orang-orang yang dihukum baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mereka bukan hanya sekedar mereka menipu orang-orang yang baik kepada mereka melakukan pencurian. Lalu ini bagaimana dengan wanita ini? Wanita ini hanya menzolimi dirinya dengan apa? Tidak perawan lagi. Karena menodai kesucian Bani Israel, wanita ini harus dirajam sampai mati. Coba bayangkan kalau wanita ini adalah hasil perkosaan, dia hasil kecelakaan, kemudian dia tidak perawan lagi, tidak terdapat tanda-tanda keperawanan, dia dihukum mati di hadapan publik. Bagaimana ini bisa dikatakan hukuman yang adil? Sementara kitab ulangan, kitabnya orang Yahudi ini dianggap sebagai kitab suci yang datang dari Tuhan juga sebelum Yesus menjadi manusia. Makanya aku bilang, aku selalu membawa narasi. Apakah Tuhannya teman Kristen ini bertaubat ya? Ketika dalam perjanjian lama dia sangat kejam, tiba-tiba di perjanjian baru dia ditampar pipi kiri kasih kanan. Apakah Tuhannya teman-teman Kristen ini adalah Tuhan yang bertaubat? Itu pertanyaanku selama ini. Mohon maaf, ini bukan fitnah ya. Tetapi ini adalah bentuk dari konsekuensi logis sikap Tuhan itu sendiri. Atau memang Tuhannya suka-suka. Di perjanjian lama dia kejam, banyak membenci, banyak membunuh. Tiba-tiba berubah jadi manusia, jadi baik dia. Ya nggak aneh juga ya. Nah, tolonglah, karena kalian itu tidak mengerti bagaimana hukum. Tolong tunjukkan kepadaku juga ayat di mana Onan dibunuh, Jul. Bahkan ini dosa Onan lebih mengerikan ya. Ini raja-raja. Raja-raja ya tentang ini dulu. Nah, anak kecil yang sekitar 42 atau 32 orang yang dibunuh oleh Tuhan hanya karena dia berteriak botak-botak kepada seorang nabi. Ya, menjelang saatnya Tuhan, mana yang dia berkata anak-anak kecil itu? Nah, Elisa pergi ke sana dari Betel, dia sedang mendaki. Maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemoohnya. Ini dosa, hanya mencemooh hanya mencemooh Elisa. Dia serta berseru padanya, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka dikutuknya mereka demi nama Tuhan, maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. 42 orang anak karena berteriak botak dihukum Tuhan, dicabik-cabik beruang. Kalian mengkoreksi ketika ada orang-orang munafik dan penipu dan pendusta dan pencuri dihukum oleh baginda Rasul Muhammad SAW, dan kalian mengkoreksi itu sementara Tuhan kalian menghukum anak kecil sejumlah 42 orang anak kecil dicabik-cabik beruang badannya hanya karena mencemooh Nabi Elisa dengan mengatakan botak, naiklah botak. Kalau seandainya pada waktu itu Elisa memang botak, anak kecil ini menyatakan sesuatu yang betul. Begitu terguncangnya begitu murkanya Tuhan kalian sehingga dia membiarkan beruang mencabik-cabik anak kecil 42 orang, dan kalian bilang Islam itu ajaran
tidak baik. Ada satu link Julius, aku mau tunjukkan. Ini kurang ajar ya. Aku kasih samamu sekarang juga. Tolong kau bacakan. Ini narasinya kurang lebih sama seperti narasi kiamat. Tolong kau buka. Ini dari Kompasiana ya. Jul, kau tahu sendiri Kompasiana siapa ya. Gini teman-teman, kalau baca website, lain kali teman-teman hati-hati ya. Di sini narasinya memang tidak mungkin Rasul berbuat hal-hal jelek. Tolong dibuka Jul. Kita bacakan ini. Ini menarik. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh kiamat. Ini bukti teman-teman muslim itu harus bisa mengcounter. Kalau teman-teman tidak pernah membaca Bible, teman-teman nggak bisa mengcounter bahwa Tuhan mereka itu jauh lebih keji. Kalau mereka katakan ini ajaran setan, maka seharusnya mereka juga mengimani ajaran mereka ajaran setan. Baca di sini. Saya fokus di bawah, ke bawah Jul. Tidak mungkin Rasul berbuat hal-hal jelek. Ingat, ini bunyinya terlihat bagus ya, tapi teman-teman baca. Perlu terus ke bawah, terus ke bawah. Banyak orang yang membenci Islam menggunakan hadis-hadis yang diragukan. Tapi ini saya yakin ini bukan Islam yang menulis ya. Perlu kiranya kita ketahui bahwa tidak semua yang ditulis di hadis itu boleh dianggap benar. Bahkan para ahli Islam yang mengisahkan cita-cita yang menunjukkan seolah-olah itu Nabi adalah manusia tidak sempurna bisa jadi salah. Nah, lihat ke bawah lagi. Ini caranya mereka menggunakan satir ya. Mereka menggunakan satir menyerang Islam. Di bawah lagi. Hadis sahih yang dikumpulkan Bukhari Muslim bagi Muslim hadis lanjut bawah. Nah, ini dia hadis yang dibawanya ya. Nah, ini diam Jul. Sekelompok orang yang terdiri dari 8 laki-laki dari suku Uki datang menemui Nabi. Kemudian mereka merasa iklim di Madinah tidak sesuai dengan mereka. Maka kata mereka, Rasul, beri kami susu. Rasul berkata, saya sarankan kamu bergabung dengan pengembala onta. Maka mereka pergi dan minum kencing onta itu sebagai obat sampai mereka sehat. Nah, ingat ya, tidak seperti ini narasinya. Karena ini terjemahan. Ini terjemahan dan ini tidak memasukkan tidak memasukkan bahasa aslinya ya. Jadi di sini konteksnya adalah tentang hadis yang kita cross check dulu hadisnya. Kalaupun ini benar, anggaplah ini benar ya teman-teman. Anggaplah ini benar. Kita pakai parameter bahwa hukuman yang diberikan Rasulullah karena orang ini telah dibantu oleh seorang pengembala onta, lalu orang-orang tersebut membunuh pengembala onta, Rasulullah membalaskan hukuman kepada orang ini sesuai dengan apa? Dipotong silang lalu dijemur di terik matahari sampai mereka mati. Misal seperti itu ya. Taruh ini hadis ini benar ya, kita anggap benar. Nah, apakah ini adalah perbuatan kejam? Kalau mereka bilang kejam, maka mereka harus membakar semua kitab suci perjanjian lama karena Tuhan mereka justru menghukum perbuatan kecil dengan hukuman yang sangat-sangat tidak setimpal. Seperti yang terjadi pada anak kecil. Dalam hadis itu diceritakan bagaimana seorang Muhammad sebagai manusia sempurna berbuat begitu kejam dan menghukum. Nah, cerita-cerita seperti itu pasti ngawur. Bukan berarti para ahli Islam itu yang ngawur. Nah, ini satirnya ya. Ini satirnya ya. Nah, ini satirnya dari mereka ya. Saya yakin ini bukan Islam yang menulis. Nah, sebenarnya mereka ingin mencoba untuk membuat sebuah satir bahwasanya loh nggak mungkin dong Nabi Muhammad kan sempurna. Sempurnanya Nabi Muhammad itu dianggapan mereka adalah Nabi Muhammad tidak akan pernah menghukum gitu. Padahal mereka salah. Kesempurnaan seorang nabi itu justru seperti Ibrahim yang menghajar Kedorlaomer setelah menjadi nabi, seperti Musa yang kemudian berperang dengan orang-orang setelah menjadi nabi, bahkan seperti Yosua kemudian menumpas suku Amalek sampai yang menyusui anak-anaknya. Itulah yang disebut dengan sempurna, menegakkan sesuatu sesuai dengan porsinya, memberikan hak kepada orang benar yaitu kebaikan, memberikan hak kepada orang jahat itu hukuman. Karena ada hukuman yang akan menunggu di neraka nanti. Dalam Islam adalah ketika hukuman itu telah diberikan di dunia, sesungguhnya orang-orang itu perlu bersyukur karena nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan hukuman yang lebih. Kenapa orang berzina suami istri itu dihukum rajam sampai mati? Itu padanannya yang cocok, karena percayalah dia tidak akan mampu nanti mendapatkan siksaan di neraka. Neraka adalah tempat penyiksaan teman-teman, bukan tempat kita main home pimpa alaihom gambreng. Jadi hukuman dalam mencuri Islam itu memang dipotong tangan, itu fakta yang harus dilaksanakan, tapi dengan kriteria-kriteria tertentu. Pencurian seperti apa? Karena Sayyidina Umar Ibnu Khattab pernah tidak melakukan hukuman seperti itu karena pencuri ini adalah orang yang lapar. Karena pada situasi pada waktu itu memang paceklik. Pencuri ini bukan orang yang memang sengaja, adalah orang yang jahat. Nah, ingat teman-teman ya, kalau kita bicara tentang psikologi ya teman-teman ya, orang-orang yang memang sudah berbuat jahat, para residivis itu tidak sedikit dari mereka yang telah keluar dari penjara kemudian melakukan aksi pencurian kembali, aksi pembunuhan kembali, karena itu sudah menjadi karakter di diri mereka. Karakter buruk itu susah dirubah, makanya ada ranah psikologi yang disebut dengan psikopat. Orang-orang psikopat memiliki kecenderungan untuk menyakiti orang lain dan mereka menikmati hal itu. Maka hukum Islam itu memang hukum yang perlu ditegakkan untuk orang-orang seperti ini.
Orang-orang psikopat wajar dan pantas mereka mendapatkan hukuman yang sangat-sangat mengerikan karena mereka sendiri memiliki cara berpikir yang mengerikan. Mungkin teman-teman yang sering nonton psikopat, film psikopat, bagaimana mereka menikmati ketika memutilasi anak-anak seperti robot gede ya namanya, robot gede atau siapa itu. Setelah dia sodomi anak-anak kecil lalu dia mutilasi dan dia menikmati hal itu. Orang-orang seperti ini apa yang pantas untuk dia, teman-teman? Ya, maka di dalam Islam diberikan hukum di dunia supaya orang-orang seperti ini, pertama orang-orang seperti ini tidak ada yang mengikuti jejaknya, karena betul-betul Islam ini menegakkan hukum yang benar. Yang kedua adalah orang ini bisa berubah. Itu dulu. Dan yang ketiga adalah orang ini nanti di akhirat tidak terlalu banyak hukumannya, karena ketika dia dihukum di dunia bisa jadi dia bertaubat, kecuali dia tidak bertaubat. Inilah di dalam Islam, karena manusia psikopat itu betul-betul ada. Dan coba kita lihat bagaimana di Eropa banyak sekali orang-orang yang menikmati aksi mutilasi yang dia lakukan. Rian Jombang contohnya, ada orang-orang seperti itu. Makanya hukum Islam itu juga harus ditegakkan seadil-adilnya. Walaupun kita tidak mampu ya, karena kita punya pemerintah dan kita mengikuti aturan pemerintah. Terlihat tidak manusiawi, mari kita bahas. Apakah Tuhan yang menghantam orang yang tidak perawan itu Tuhan yang baik dan benar? Apakah itu ajaran manusia atau ajaran setan? Pertanyaannya nanti kalian akan jawab suka-suka Tuhan lah, masa lah. Kenapa tidak adil kalian bersikap kepada umat Islam, menghukum sesuatu pada tempatnya? Orang salah memang dihukum sesuai dengan kesalahannya, tapi ketika anak kecil, onan yang tidak mau, coba tunjukin onan Jul. Yang lebih parah ini nih, onan tidak mau menghamili istri kakaknya, ini dihukum sama Tuhan nih gara-gara Yehuda hanya ingin punya kepentingan, punya keturunan ini. Karena kepentingan Yehuda yang ingin punya keturunan, Onan tidak mau menghamili istri kakaknya Er karena dia tahu nanti kalau dia sudah menghamili istri kakaknya dan kakaknya punya anak, anak itu bukan anak dia, tapi anaknya Er. Dia nggak mau karena dia yang capek buat-buat, yang membuat dia, tapi tiba-tiba anak itu jadi anak kakaknya. Dia tidak mau dan dia buang spermanya kemana-mana. Maninya dibuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Kalau kita bicara Tuhan menghukum orang yang salah sesuai dengan porsi kesalahannya, itu Tuhan yang bersikap adil. Karena Tuhan itu pencipta neraka, ingat. Tapi kalau Tuhan menghukum kesalahan sepele dengan hukuman yang seberat-beratnya, ini Tuhan yang boleh dikatakan aneh. Dalam Islam, Nabi Muhammad mengajarkan hukuman mencuri itu potong tangan. Siapa yang mengajarkan? Bukan cuma Nabi Muhammad. Yesus juga mengajarkan seperti itu. Tolong tunjukkan dalilnya, Jul. Apa kata Yesus? Dan jika tanganmu menyesatkan, engkau penggallah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang terpadamkan. Ingat, tanganmu yang berbuat dosa, tanganmu yang dihukum. Kok tiba-tiba kalian bangkit jadi roh? Kelamin kalian ketika memperkosa orang lain yang menikmati adalah kelamin kalian. Ketika kalian dibangkitkan jadi roh, kelamin kalian dihancurkan begitu saja. Enak sekali hidup kalian. Maka dalam Islam make sense lah dengan dalil ajaran Yesus bahwasanya ketika kita dibangkitkan sebadan utuh, ketika tangan kita yang berbuat salah, tangan kita yang dihukum, lidah kita yang berbuat salah, lidah kita yang dihukum. Begitulah konteks di dalam Islam yang sesuai dengan dalil yang diajarkan Yesus ini, bukan doktrin yang diajarkan Kristen, bukan syubhat tuduhan seperti yang diberikan orang-orang Kristen. Kalian lupa baca kitab Perjanjian Lama di mana banyak sekali Tuhan menghukum seperti menghukum orang-orang di zaman Noah, menghukum orang-orang di zaman Sodom dan Gomora dengan menghancurkan mereka tanpa pandang bulu, semua dimusnahkan. Dan kalian juga lupa ketika Yosua menumpas anak-anak di suku Amalek, bahkan dengan hewan ternaknya tidak disisakan. Lalu kalian mau mengatakan kepada kami umat Islam bahwa ajaran Nabi Muhammad ajarannya kejam. Bakar kitab kalian kalau kalian mengatakan ajaran yang menghukum orang sesuai dengan perbuatannya itu adalah ajaran setan, maka tolong kalian bersikap adil juga mengatakan bahwa tidak bisa diterima ajaran Tuhan kalian, karena Tuhan kalian justru lebih kejam dari apa yang kalian baca di dalam literasi Islam. Kalau Nabi Muhammad menghukum pengkhianat, bayangkan ya, orang ini diberi obat oleh seseorang karena dia sakit. Kemudian orang itu mengkhianati kepercayaan orang lain dengan membunuh orang yang telah mengobati dia. Ini pengkhianatan. Nabi Islam itu pengkhianatan tidak bisa diterima. Pengkhianatan, pencurian itu tidak adil bagi si korbannya. Maka ini yang disebut dengan mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan itu ada ayatnya dalam Perjanjian Lama. Apakah Tuhan yang memberikan hukum
mata ganti mata, gigi ganti gigi. Pada waktu itu dia ada Tuhan yang kejam, tiba-tiba di perjanjian baru dia bertobat berubah menjadi Tuhan yang baik. Apakah Tuhan kalian adalah Tuhan yang berubah-ubah? Tidak make sense. Ya, apalagi tadi kiamat mengatakan membawa dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menyesatkan. Apa kalian lupa bagaimana Tuhan kalian meletakkan roh dusta di mulut para nabinya? Allah Subhanahu wa taala memberikan dua jalan. Kalian menginginkan kebaikan, Allah mudahkan kalian jalan kebaikan. Ketika kalian menginginkan kesesatan, Allah mudahkan kalian untuk mencapai kesesatan. Toh ada dua pilihan, surga dan neraka, semua ada pada kalian. Silakan pilih. Silakan kalian pilih. Allah memberikan kemudahan-kemudahan bagi kalian atas pilihan kalian. Bahkan dalam Islam sendiri kami percaya perzinahan, kemaksiatan itu dimudahkan jalannya. Sementara kebaikan-kebaikan itu dipersulit. Karena apa yang kita dapat adalah surga, bukan kipas angin. Ini dia ya perbedaan konsep dalam Islam itu, hukum dalam Islam itu dengan hukum di Kristen. Mereka memiliki hukum kasih, tapi apa yang dilakukan oleh kiamat menunjukkan bahwa sesungguhnya kiamatlah yang berada di jalan iblis. Karena yang dilakukan dia adalah yang pertama memfitnah. Apakah fitnah itu ajaran betul? Kalau saya tidak memfitnah, saya memasukkan paradigma saya ketika saya membaca dalil di kitab suci. Kalaupun paradigma itu bisa terbantahkan dengan ada paradigma yang lebih make sense, sudut pandang saya, point of view saya, sudut pandang saya adalah bahwa ketika Tuhan pernah memberikan hukum kejam, lalu kemudian dia jadi manusia dan dia berlaku kasih, apakah Tuhan ini bertaubat? Pertanyaan saya begitu. Atau Tuhan ini pilih-pilih? Zaman 4000 tahun lalu, di zaman Adam sampai kepada Yesus 4000 tahun kurang lebih, itu manusia itu diberikan hukuman-hukuman kejam. Setelahnya kemudian ini sudah berjalan berapa? Sekitar 2000 tahun. Ya, 2000 tahunan. Di 2000 tahun ini Tuhan menyelamatkan yang dia sukai. Orang jahat diselamatkan, dikristenkan semuanya. Hukum kasih berjalan. Tampar pipi kiri, kasih kanan berjalan. 4000 tahun lamanya sejak dari Adam, ini menurut arkeolog ya. Ini pun kemungkinan ya, bukan sesuatu yang absolut betul. Kurang lebih sekitar 4000 tahun sejak Adam ada, kemudian sampai kepada Yesus hadir, itu Tuhan memberikan hukuman yang sangat kejam. Tiba-tiba ada anak manusia yang adalah firman Tuhan yang menjadi manusia mengajarkan hukum kasih, kontras dengan ajaran yang diberikan oleh Tuhan terdahulu, mata ganti mata, gigi ganti gigi, kemudian berganti menjadi tampar pipi kiri kasih kanan, walaupun sendiri dia tidak jalankan ya. Di dalam Yohanes pasal 18, dia ketika ditampar Hansip Romawi, dia tidak mengajarkan hal yang sama. Dia tidak mencontohkan hal yang sama, bahkan dia berkata, kenapa, apa salah saya? Makanya agak ada anehnya teman-teman Kristen ini menjual ajaran kasih yang saya katakan itu hanya pemanis buatan ya. Karena buktinya ajaran kasih tidak bisa diterapkan di negara manapun. Tidak ada koruptor itu yang dikasihi. Bagaimana mungkin kalian mau mengasihi pemerkosa anak kecil dan dia tidak perlu dihukum, hanya doakan saja supaya dia bertobat. Kasih iblis. Ya, bahkan mereka nggak bisa kasih iblis. Itu iblis gimana tuh? Kok masa iblis nggak dikasihi? Ya. Sementara bayangkan residivis yang keluar dari penjara saja banyak yang kembali melakukan perbuatan-perbuatan kejinya. Dan ingat, psikopat itu adalah real ada. Orang-orang yang menikmati menyakiti orang lain itu real ada. Ini masuk ke dalam ranah psikologi. Orang-orang seperti ini adalah orang yang sudah Tuhan ketahui bahwa orang-orang seperti ini akan hadir. Klepto, Jul. Jadi klepto ini Jul adalah orang yang menikmati mencuri, Jul. Iya, mencuri. Orang lain dan dia suka. Maka orang ini memang harus dipotong tangannya, Jul. Karena ada kenalanku di gereja kayak gitu dulu. Jadi istrinya tuh suka mencuri gitu. Kalau ada nampak benda yang unik dia curi. Jadi suaminya yang terpaksa harus ya setelah istrinya ambil suaminya yang bayarin lah. Karena memang bukan nggak punya duit, orang kaya sekali. Bukan nggak punya duit, tapi dia memiliki kecenderungan, sifat karakternya. Nah, karena Tuhan sayang kepada orang ini, namanya pencurian itu tetap dosa. Kalau kita bawa ke arah Kristen kan upah dosa adalah maut, Jul. Dia tetap mati nanti. Nah, dalam Islam sendiri, dosa besar, dosa kecil itu ada. Salah satu hukuman buat pencuri adalah dipotong tangannya. Tapi ingat kembali ya, Sayyidina Umar itu tidak memotong tangan seseorang ketika mencuri di zaman beliau, dikarenakan pada waktu itu paceklik. Mencuri karena lapar, mencuri karena butuh. Seperti ada nenek-nenek yang dihukum kemarin itu mengambil ubi atau apa itu. Nah, itu tidak layak untuk dipotong tangan. Karena tentu amir atau para ulama memahami secara kaidah fikih bahwa mana yang pantas untuk dipotong tangannya. Makanya saya bilang, karakteristik seseorang itu akan terbentuk
akan tersonding ketika dia dari kecil sudah terbentuk seperti itu, maka di saat-saat dia sudah berusia dewasa itu kan sulit untuk dirubah. Maka relevan hukuman potong tangan ini kepada orang-orang yang memang cenderung mencuri. Dia tidak akan bisa mengontrol dirinya. Seperti itu. Dan ini dikatakan kejam. Loh, kalau memang ini kejam, tanyakan kepada Tuhan kalian yang menciptakan neraka itu buat apa? Neraka itu kekal. Itu untuk apa? Justru Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum seperti ini orang yang tadinya memang ini make sense-nya gini aja ya. Orang yang memang sudah terbiasa cenderung mencuri, para psikopat itu yang suka memutilasi orang lain, maka hukuman bagi mereka kalau tidak nyawanya dihilangkan supaya mereka menghentikan kejahatannya sehingga tidak bertambah-tambah kejahatannya, maka tangannya harus dipotong. Tangannya dipotong sehingga seperti perkataan Yesus, tangannya tidak menyesatkan kembali, lebih baik dia dengan badan utuh, badan kudung masuk ke dalam surga daripada sebadan utuh kedua tangannya dimasukkan ke dalam neraka. Nah, artinya apa? Sebenarnya kalau kita merenungkan bil hikmah ya, kembali dalam surah An-Nahl ayat 125, maka orang-orang psikopat, orang-orang yang memiliki kecenderungan mencuri ini, dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya, maka anggota tubuhnya lah yang harus dipotong untuk menghindari pencurian supaya dia tidak banyak sekali dosa, sehingga tidak banyak sekali hukuman yang akan diterima dia nanti di akhirat. Beginilah make sense-nya Islam. Kurang lebih seperti itu Julius. Jadi Kiamat dan kawan-kawan, Pak Bom dan kawan-kawan, banyak-banyak baca Bible lah. Coba kalian telaah itu Tuhan dalam perjanjian lama itu Tuhan yang benar apa tidak. Kalau memang Tuhan kalian itu ada Tuhan yang mengajarkan kasih, kenapa di dalam kitab perjanjian lama banyak sekali hukuman-hukuman yang tidak pantas diterima oleh orang lain diterima. Contoh pencurian yang orang itu dibakar di zaman Joshua ada, aku lupa ayatnya Joel. Jadi orang itu mencuri persembahan kepada Tuhan dan orang itu dibakar hidup-hidup Joel oleh Joshua karena dia mencuri. Dan orang-orang ini Joshua adalah orang pilihan Tuhan, sementara Ananias gara-gara ini ya, dia kan jual hartanya untuk diberikan jadi persembahan, tapi nggak kasih semua, terakhir dihukum mati juga dia sama istrinya kan. Iya, betul. Ya itulah saya bilang, nanti saya tunjuk, saya lupa dalilnya itu. Bahwa ada, coba saya cek, di zaman Joshua itu ada seorang pencuri yang mengambil persembahan kepada Tuhan, dia dibakar sampai itu ada dalam kitab perjanjian lama. Aku lupa ayatnya Jul. Ingat nggak Jul ayatnya Jul? Ayat mana itu? Nantilah kalau ingat coba. Ada seorang, ntar aku coba cari juga ya. Aku ingat ayatnya itu. Pencuri. Ntar ya. Ya. Dan ini tidak akan dibacakan di gereja mereka. Akan bin Karmi 7 ya. Yosua 7 mulai ayat 1. Mungkin ku perlihatkan aja. Loh, nggak bisa. Oh, aku open cam aja, tunggu bentar. Nah, ini Yosua 7:19 ku bacakan ya. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear. Ini bayangkan ya Jul, ini punya Tuhan Jul. Punya Tuhan yang dicuri ya. Kalau dalam Islam itu yang dicuri itu adalah punya manusia. Nih, ini Tuhan nih kayak seolah-olah malah punya Tuhan nih. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 shikal perak sebatang emas dan 50 shikal beratnya. Aku menginginkannya, maka aku ambil semuanya. Itu disembunyikan di dalam kemahku dan dalam tanah. Bahkan si Akan ini telah bertobat, Jul. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah dan emas batang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya. Bayangkan Jul, semua diambil Jul, kemahnya dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akhor. Berkata Yosua, seperti engkau mencelakakan kami Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Seluruh keluarganya dibakar Jul. Sesudah itu didirikan di atasnya suatu timbunan. Bayangkan seluruh keluarganya, anaknya dibakar. Anak-anaknya laki-laki, perempuan, lembu, keledainya diambil semua dan dibakar. Hei kiamat.
Kau tanya ini Tuhanmu ini kayak mana ini? Kau komplain ketika Nabi Muhammad menghukum seorang pencuri yang diselamatkan oleh seorang pengembala dengan dipotong tangannya. Ini kau tengok ini si Akan ini berserta anak dan keluarganya, anak perempuannya yang nggak tahu apa-apa dibakar ini sama Yosua ini. Ini atas nama Tuhan. Kau bayangkan ini. Kau bayangkan itu. Dalam Kompasiana itu Jul, Kompasiana yang kutunjukkan samamu itu, ada perkataan seperti ini. Mustahil ini ajaran dari Tuhan, ini pasti ajaran iblis katanya. Maka orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa hukuman seperti itu adalah hukuman iblis, tolong kalian pertimbangkan Yosua pasal 7 ayat 24. Tolong. Ya. Jadi udahlah, berhentilah kalian hipokrit. Berhentilah kalian standar janda. Berhentilah kalian menuduh Nabi Muhammad SAW. Wahai umat Islam, tolong pelajari hadis-hadis, tolong pelajari Al-Quran, sehingga ketika saya meninggal, Bang Zuma itu sudah tidak ada. Kalian bisa mengcounter dengan membacakan Bible. Bacakan Bible kepada mereka. Tunjukkan isi kitab mereka bahwa Tuhan mereka itu adalah Tuhan yang seperti apa. Ingat, ini walaupun bagaimanapun juga, ini Yosua ini adalah orang pilihan Tuhan. Jadi agar mereka itu tidak hipokrit. Agar mereka itu terbungkam. Ya, mungkin itu saja Julius ya. Itu saja yang aku agak rada emosi ya. Karena ada fitnahan dari isi kiamat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad padahal yang mencuri di situ. Astagfirullahaladzim ya. Mungkin itu saja Julius, dan siapapun yang bisa melihat ini silahkan, kalian punya hak untuk bersuara, kalian punya hak untuk mereaction kembali, silahkan, tidak masalah baik itu Kristen ataupun Muslim. Itu saja yang bisa saya reaction pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.